Jumpa lagi dalam jalur unik. Dongengkan itu adalah suatu kejadian yang bisa menjadi pembelajaran akan betapa pentingnya sikap kita dalam menentukannya. Menghargai orang lain itu perlu dicermati nggih sederek. Bagaimana sikap kita itu terhadap orang yang belum kita kenal. Meskipun posisi Anda itu tinggi, terhormat, dan sebagainya, bukan berarti menganggap meskipun Anda dalam penyampaiannya pun penuh rasa sopan, bukan berarti lantas Anda berhak meremehkan orang lain. Karena yang akan saya ceritakan dalam dongengkan ini adalah kejadian nyata yang saya bentuk menjadi sebuah yang bisa dipelajari, dimana orang yang tidak bermaksud mengatur-ngatur saya mungkin, tapi saya merasa diatur-atur, mengatur sejak agar kita seyogyanya memahami orang lain, tidak melulu harus orang lain memahami kita, begitu loh saudara. Jangan minta dipahami, tergantung konteksnya apa, tergantung tujuannya apa. Kita setidaknya bisa mensikonkan, mengkondisikan diri kita dalam memanusiakan manusia. Jadi yang menurut Anda sudah dengan penuh hormat dalam mengutarakan maksud ke orang lain, tidak semua orang lain itu seperti Anda mengatakan loh saudara. Apalagi para spiritual seperti saya punya aturan masing-masing, dan dalam menilai pun punya penilaian masing-masing, karena penilaiannya bukan melulu dalam persoalan ini saudara, tapi merasa kita tidak diremehkan meskipun Anda tidak meremehkannya. Begitu, saya memahami itu yang akan saya dongengkan ini menikah. Nah, maksud saya, janganlah Anda merasa benar dan mengatur orang lain yang anggap Anda salah, sampai bilang-bilangi tentang kebenaran yang Anda pahami. Tidak mesti itu. Dikandani benar Raisa, yang tahu benar itu siapa? Benar untuk Anda, bukan benar untuk orang lain. Mengatakan saudara, paham nggih? Tiap orang selama punya aturan sendiri, tidak menyakiti orang lain atau tidak melenceng dari aturan, tidak masuk di ranah Anda, ini bukan hak Anda ngatur-ngatur orang lain, mengatur sendiri. Karena pelajaran seperti itu sangat kental teras. Setiap orang misalkan punya trauma, misalkan dari tanah Jawa meniko, saya adalah anak turun Jawa yang mendapat didikan atau pelajaran dari alam ibu. Begitu sakitnya menerima paham tamu yang akhirnya memaksakan diri, memaksa-maksakan pahamnya di negeri ini Jawa meniko, merombak ajaran tanah Jawa yang berdanyang Sabdo Palon. Ketersinggungan saya meskipun levelnya kecil itu diibaratnya adalah kecilnya adalah saya yang akan saya sadar meniko, dan contoh besarnya adalah Sabdo Palonnya tersinggung karena
anyahnya diorak-arik oleh tamu yang sering saya sebut penjajah putih, karena berhutang tapi tidak mau mengembalikan. Akan tiba akhirnya nanti, utang nyawa bayar nyawa, utang wirang bayar nyirang, utang duit bayar duit. Akan tiba saatnya seperti itu, sederek. Dan itu pun bisa saja secara berseluka maupun nyata. Ya sederek, kejadian kecil yang saya alami adalah menjadi titik atau kriwikannya dari sebuah kerojokan. Saya adalah kriwikan dan kerojokannya adalah Sabto Palon. Jadi saya yang kecil ini juga tidak lantas menerima meskipun Anda menganggap saya adalah jauh di bawahnya, karena mentang-mentang Anda merasa raja. Karena Anda tamu adalah raja, seperti itu. Tamu adalah raja, bukan raja. Jangan salah artikan, mentang-mentang tamu Anda memposisikan sebagai raja sehingga mengatur-ngatur pemilik yang dipertamui. Mengatur saja inti dari yang akan saya dongengkan menikah. Selamat menyimak. Sederek, ada sekelompok komunitas di mana mereka sudah ada rajanya dan punya perangkat kelompoknya, dan seperangkatnya itu datang ke ranah saya. Permisi, dengan masuk permisi. Saya bukakan. Ya, ada apa? Apakah Anda kenapa datang di tempat saya? Berkata dengan sopan, saya utusan dari ini. Silahkan duduk, baru utarakan maksud Anda. Saya begitu. Saya ada perlu sebentar menyiapkan sesuatu. Tamu tersebut duduk. Ini sebuah pengibaratan loh, guys. Bukan cerita hal yang ngerti dewe lah. Saat saya menyuguhkan minuman, karena itu tradisi saya, tata cara bertamu di ranah saya itu adalah saya menyuguhkan minum dulu. Silahkan, minuman panas sebagai ucapan selamat datang. Saya tutup pakai tutup gelas. Saya pun ada dengan beberapa perangkat, tapi yang berbicara adalah satu, Niko. Saya persen, silahkan diminum, monggo diunjuk. Bagaimana coba penjenengan bayangkan deh, jika tamu tersebut lalu bilang juga dengan sopan, saya nggak suka minuman yang Anda suguhkan, tolong ganti, jangan yang ini. Dan si punya rumah saya ini bilang, saya misalkan teh, saya punyanya teh. Loh, nggak bisa, saya mau kopi.
Beliau gitu sama tamunya. Bagaimana? Saya tapi nggak punya kopi. Gitu. Memaksakan diri meskipun dengan sopan. Saya mau kopi. Mungkin dia menggunakan istilah tamu adalah raja. Tapi ranah saya tidak berlaku seperti itu. Kalau Anda datang di rumah saya dan bermaksud mengatakan maksudnya kepada saya dengan menentukan apa yang Anda maui. Misalkan Anda datang untuk berobat kepada saya memberi obat meniko, tidak maunya obat yang lain. Bagaimana perasaan Anda? Apakah saya harus menuruti? Oh, bagi saya tidak bisa. Ini ranah saya, ya pakai aturan saya. Jangan Anda yang bertamu mengatur-atur apa yang saya suguhkan. Itu sudah menjadi adat saya. Tamu memberi, saya memberi tamu panas. Kalau tidak suka nggak diminum tidak apa-apa. Kalau Anda maunya kopi, ya bawa sendiri. Mengatakan. Atau misalkan Anda sakit, minta obat ke saya. Yang bisa mengobati misalkan saya beri ini, tapi nggak mau. Loh, ya monggo. Lah mampunya saya mengobati pakai itu, pakai obat yang lain begitu. Ya saya sadar kalau bilang kalau nggak mau ya sudah. Kan mengatakan. Dan jika si tamu ini merasa bahwa dia layak mendapat penurutan agar saya mencari yang diinginkannya, yang membuat nyaman dia, membuat sembuh dia. Loh, gimana sih Pak? Karena mentang-mentang dia adalah utusan rajanya, tidak bisa yang seperti itu. Atau dialah rajanya, karena saya adalah rakyatnya. Yang nentukan saya ini rakyat sampean siapa? Mengatakan, jangan suka memaksakan keinginannya bos. Saya tidak tunduk pada siapapun. Saya laras nih, tidak takluk pada siapapun. Suka-suka saya. Saya nggak mikir makan dari Anda. Dan saya tidak minta bayaran dari Anda. Kenapa Anda harus menentukan apa yang menjadi keputusan saya? Mengatakan. Mungkin wajar jika saudara semua meraba-raba apa yang saya maksudkan, menjadi bingung. Akan saya jelaskan. Ini karena saya pendongengkan, mensilokakan, mengibaratkan ini karena bisa diartikan secara luas. Sedangkan kejadiannya lebih spesifik akan saya ceritakan. Tapi karena cerita ini akan bermakna ganda, ada pesan moral di situ, maka saya buat cerita ini menjadi sebuah pengibaratan agar kita pun luas dalam pengertiannya. Kebenarannya adalah seperti ini. Seseorang minta WA saya tidak kasih. Karena keinginannya yang gigih. Akhirnya ketemulah media sosial saya yang lain selain YouTube. Saya mencoba karena memang saya ada waktu belum sempat karena ada kesibukan. Bukan sok sibuk.
Ada perlu yang tidak bisa ditinggal dan tidak sempat. Akhirnya karena dia beritanya sungguh-sungguh, saya beri WA. Setelah WA, permisi, oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu bilang, saya mau menelpon Mbak Nik. Pangapunten, WA mawon. Apalagi itu di jam siang saya. Anda tidak saya tahu gimana saya ini dunianya dalam ritual memakai media tidur dan sebagainya. Tanpa persetujuan dari saya bilang WA saja. Langsung saya mau telepon langsung. Saya nggak suka seperti itu, saudara. Jika Anda diberi hati, jangan rogora melo. Oke. Jangan rogora melo. Ikuti aturan saya. Kan tidak hanya Anda saja yang membutuhkan berkomunikasi atau sharing-sharing. Jangan mentang-mentang Anda merasa utusan raja. Jangan seperti itu. Meskipun saya orang biasa, saya punya prinsip. Oke? Semoga memahami itu saudara-saudaraku. Pangapunten. Makaten. Saya bilang pangapunten bukan berarti karena saya merasa salah atau takut sehingga saya bilang pangapunten. Karena bilang pangapunten yang berarti maaf itu di sini adalah suatu adat dari piantun Jawi, dari orang Jawa seperti saya. Bilang pangapunten gitu bukan berarti minta maaf. Maafnya itu makna yang lain, ganda. Penolakan, pangapunten itu bisa berarti penolakan dengan hormat. Mengatakan sederek, bukan saya meminta maaf lalu Anda merasa benar kamu sudah meminta maaf. Bukan begitu. Pangapunten di sini adalah saya tidak bisa dan saya menolak keinginan Anda karena Anda menolak aturan saya. Sedangkan ini adalah ranah saya. Kalau Anda memang benar seperti Anda katakan butuh saya, ya pakai aturan saya. Saya tidak jahat kok. Tapi saya kan punya aturan sendiri. Saya gak bisa diatur-atur, bos. Gak bisa didikte-dikte. Sudah saya bilang, saya tidak tunduk pada siapapun. Saya akan ngeladeni kalau sesuai aturan. Syarat dari saya. Syarat dari saya itu adalah memahami saya. Mengerti saya. Membuat lega saya. Sehingga saya ikhlas. Makaten. Kalau memang nanti saya ikhlas, ada waktunya penjenengan yang misalkan karena malas ngetik, enaknya ngomong langsung. Itu aturan Anda. Ya sudah, sendiri saja. Makaten loh. Kalau Anda sudah tentunya mengikuti aturan saya, karena ini ranah saya, ya ikuti aturan saya. Jangan turung-turung wis ngatur-ngatur. Itu asumsi di sini saya. Kok koyok ngene? Ya masuk aku. Itu adalah tipe-tipe orang yang akhirnya akan menekan saya. Oh, tidak bisa.
Saya terang-terangan bos, saya nggak suka PHP atau gimana. Kalau saya nggak serak ya nggak serak, saya bilang nggak serak. Saya kalau AA BB. Dan bagi selalu ada pengecualian bagi mereka yang mau menekuk, melenturkan niatnya mengikuti aturan saya. Ya berharaplah saya akhirnya mau berbicara secara langsung. Saya pernah bilang, saya ini sebenarnya tidak perlu menjelaskan, tapi yang lain perlu tahu juga agar tidak terulang lagi. Beberapa orang yang saya beri nomor WA akhirnya melebihi kayak hati grogor melo seperti itu. Dikasih hati minta jantung. Saya nggak seperti itu. Yeah. Maksud Anda saya menghargai. Saya selalu memanusiakan manusia. Tapi yang saya manusiakan adalah orang yang bisa memanusiakan saya. Tidak menganggap saya adalah kekuasaannya. Kalau Anda menyangkal bahwa tidak ada maksud begitu, ya tidak akan begitu yang Anda lakukan. Jangan mentang-mentang Anda merasa pohon kelapa. Kata, Anda merasa pohon kelapa yang sudah tua, sudah berbuah. Tapi jangan lupa saya juga kelapa bos. Jangan kan gitu. Tapi masih anakan. Yang akhirnya tumbuhnya belum tentu lebih tinggi dari Anda pada saatnya. Kan seperti itu. Kalau Anda kelapa ini, saya kelapa hibrida. Misalkan begitu, kan berbeda, beda aturan. Paham gak? Saya harap sederet temanku, saudaraku, meskipun saya menawarkan uluran tangan saya bersedia berbaik hati pada Anda karena saya memang ya ingin berbuat baik lah. Tapi kan bukan berarti karena saya ingin memperbaiki lebih yang saya bisa terus Anda mentang-mentang memanfaatkan hal itu. Saya harapkan jangan seperti itu, nggih. Kalau Anda ingin dimanusiakan sebagai manusia, anggap saya manusia. Saya bukan bawaan Anda, saya ini manusia. Paham? Jika Anda tidak merasa manusia, ya pakai aturan manusia. Jika Anda merasa dewa, tapi yang Anda mau atur-atur itu manusia yang tidak memuja Anda, manusia yang berdiri sendiri. Meskipun Anda merasa dewa, Anda tidak tahu bahwa manusia yang akhirnya menjadi dewa itu akhirnya lebih tinggi derajatnya. Bahwa dewa yang sudah berinkarnasi kepada manusia. Bisa jadi kan seperti itu. Tidak tentu lebih rendah dari Anda. Seperti Dewa Krishna itu. Dia kan dewa berbadan manusia. Dia adalah seorang dewa. Tapi hidup di bumi. Manusia dewa. Anda dewa saja. Yang menang sing loro bos. Manusia dewa sama dewa yang menang manusia dewa. Karena manusia yang terberkati dewa yang akhirnya didewakan itu menjadi DNA. Misalkan seperti itu. Paham nih bos? Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada sahabatku. Saya berterima kasih karena Anda mempercayai Anda. Tapi jangan jadikan saya menjadi ambisi Anda untuk mencapai
pencapaian dalam ambisi Anda. Saya tidak setuju. Ya. Spiritual itu masing-masing. Saya sudah pernah menjelaskan itu. Spiritual masing-masing. Semua spiritual tidak tunduk pada aturan apapun. Meskipun aturan langit bisa masuk menuruti tapi tidak tunduk. Bisa mengikuti aturan langit, aturan bumi, aturan underground, alam bawah menika, bawah tanah menika. Tapi bukan berarti tunduk. Tolong pahami itu. Saya menghormati Anda. Jika saya menghormati Anda, Anda tidak menghormati saya. Meskipun Anda dengan cara halus. Itu sebaiknya kita hanya saling jadi tetangga saja. Dan tetangga tidak harus masuk rumah tetangganya. Cukup dari saling di balik pagar. Saling menghormati. Jangan ngatur-ngatur isi dalam pagar orang lain. Mengaten kemawon wedaran saya, semoga bermanfaat. Ada peran pesan moral di dalamnya, semoga bisa